Tanggal 15 Januari tahun 1962, menjadi hari yang sangat panjang dan melelahkan bagi pasukan Angkatan Darat, yang berkekuatan 100 prajurit lengkap beserta dengan peralatan tempurnya. Yang nantinya pasukan TNI Angkatan Darat ini melaksanakan pergerakan embarkasi, dan diangkut dengan menggunakan ketiga kapal MTB. Kendati demikian, mereka baru akan diangkut dari titik penjemputan awal, tepatnya pada posisi RV-3. Dan berpindah kapal dari RI Multatuli ke kapal-kapal MTB secara bergantian, bertepatan pada saat pembekalan ulang dan pengisian bahan bakar, yang dilaksanakan pada waktu dini hari. Masing-masing MTB memuat satu peleton pasukan Angkatan Darat, yang sebelumnya telah diterbangkan terlebih dahulu oleh dua pesawat jenis Hercules, dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, ke Pangkalan Udara Levuan, di Kepulauan Aru. Pada saat yang sama di kapal markas TNI Angkatan Laut, diadakan briefing para komandan yang dipimpin oleh Komandan Unsur Satuan Tugas. Misi ini bersifat rahasia, untuk mendaratkan pasukan TNI Angkatan Darat ke pantai Kaimana di Irian Barat, namun bagi TNI Angkatan Laut, tidak dipersiapkan untuk misi pertempuran. Misi juga tidak dapat lagi dilanjutkan bila diketahui oleh musuh. Seluruh unsur satuan tugas khusus pun harus segera mundur ke titik kumpul di Tual Kepulauan Aru. Di saat briefing itulah, para prajurit Angkatan Laut pengawal dari kapal-kapal MTB baru mengetahui misi apa yang akan mereka emban. Keraguan dan kekhawatiran di antara prajurit pun sempat muncul, namun keraguan dan kekhawatiran itu pun dapat diredam. Terutamanya ketika mereka mengetahui bahwa ada dua perwira tinggi militer Angkatan Laut yang telah memutuskan untuk bergabung dalam operasi itu bersama mereka. Dua perwira tersebut yakni Komodor Yos Sudarso yang berada di RI Macan Tutul, dan Kolonel Infantri Mursid yang berada di RI Harimau. Di bawah kegelapan malam, Satuan Tugas Khusus 9 pun bergerak menuju sasaran, di Flakehu, tepatnya di area pantai sebelah selatan Kaimana. Ketiga MTB pun berlayar dengan kecepatan stabil, pada haluan 306, dan masing-masing kapal berada dalam kecepatan berkisar di 20 knot. Semula RI Harimau memimpin formasi dan berada di paling depan, disusul dengan RI Macan Tutul, dan di belakangnya lagi yaitu RI Macan Kumbang. Semua kapal bergerak dalam kesenyapan dengan menerapkan radio silent, serta berkamuflase dalam kegelapan malam, dengan memadamkan semua lampu kapal dan mematikan seluruh radar kapal, untuk meminimalisir terdeteksinya posisi dari musuh. Dan hanya radar RI Macan Kumbang yang dihidupkan sebagai radar piket. Kemudian pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, seluruh MTB mengubah haluannya ke arah 059 derajat atau tepatnya ke arah timur laut. Meskipun kapal Auri bergerak secara rahasia, pesawat patroli Neptune Belanda telah mendeteksi pergerakan dari ketiga MTB. Pesawat Belanda pun kemudian mengirimkan alarm kepada 3 kapal perang Belanda yang berpatroli di sekitar Papua Barat, yaitu HRMS Evertens, HRMS Kortenaer, dan HRMS Utrecht. Kehadiran dari kapal-kapal Belanda pun tertangkap oleh radar RI Macan Kumbang. Pada pukul 21.45 waktu Indonesia Timur, pesawat patroli maritim Belanda itu mulai menembakkan peluru suarnya, sehingga menerangi cakrawala dari posisi ketiga MTB. Pada saat yang sama, Letnan Kolonel Sudomo yang berkedudukan di RI Harimau, melihat ada 2 siluet kapal di cakrawala. Satu di lambung kanan dan satu di lambung kiri, disusul muncul satu lagi siluet di lambung kanan. Jika dilihat dari bayangan cerobong asapnya, nampak satu kapal jenis penghancur, dan 2 lagi berjenis pergata di lambung kanan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, terlebih lagi kapal musuh berusaha untuk menjepit posisi,
dari seluruh kapal unsur Satuan Tugas Khusus 9. Letnan Kolonel Sudomo memerintahkan agar ketiga MTB memutar haluan dan kembali ke pangkalan darurat di Tual. Sementara itu untuk menghalau pesawat Neptunus Belanda yang terus menembakkan peluru suarnya, RI Macan Kumbang pun mulai membalas dengan menembakkan meriam 40 mm dan mitraliur 12,7 mm. Mengetahui kapal MTB membalas serangan tersebut, pesawat Neptunus Belanda pun ternyata juga melepaskan tembakan roket-roketnya. Pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, kapal perang Belanda pun mulai melepaskan tembakan ke arah formasi kapal Satuan Tugas Khusus 9. Sehingga tampak air laut bersemburan di kanan dan di kiri Auri. Di tengah situasi yang sangat genting ini, Komodor Yos Sudarso mengambil alih komando dengan RI Macan Tutulnya. Ia menyadari, harus ada KRI yang mampu selamat dari kepungan serta bombardir dari kapal musuh. Secara kesatria dengan KRI Macan Tutulnya, beliau pun pasang badan dan menjadi tameng untuk kedua KRI lainnya, agar mereka mampu untuk meloloskan diri dan kembali ke pangkalan darurat di Tual Kepulauan Aru. Dengan kecepatan penuh, KRI Macan Tutul melaju pada haluan 329 derajat, yang artinya mengarah langsung ke posisi HRMS Evertons. Manuver ini pun berhasil mengalihkan sementara tembakan dari kapal-kapal utama Belanda hanya ke arah RI Macan Tutul. Mereka pun mengira MTB ini akan melancarkan serangan torpedonya. HRMS Evertons pun mulai menembakkan meriam 120 mm-nya secara terarah ke RI Macan Tutul. Tembakan ke KRI Macan Tutul juga dilakukan oleh HRMS Kortenair. Pada pukul 22:08 waktu Indonesia Timur, Komodor Yos Sudarso melalui radio komunikasi RTF-nya, beliau mengumandangkan perintah legendarisnya yang berbunyi, "Kobarkan semangat pertempuran." Secara bersamaan, dua meriam 40 mm KRI Macan Tutul dilepaskan secara terarah ke HRMS Evertons. Pukul 22:10 waktu Indonesia Timur, tembakan dari HRMS Evertons mengenai tepat di buritan KRI Macan Tutul, dan menimbulkan kebakaran di buritan kapal tersebut. KRI Macan Tutul pun kemudian mengubah haluannya. Melihat manuver tersebut, HRMS Evertons pun berusaha mengejar, dengan berputar haluan ke arah kanan, sejajar pada posisi 239 derajat. Sambil terus-menerus melepaskan tembakan meriam 120 mm-nya ke arah posisi KRI Macan Tutul. Pukul 22:35 waktu Indonesia Timur, tembakan ketiga dari HRMS Evertons tepat mengenai dari anjungan KRI Macan Tutul. Dengan gagah berani, serta secara brave dan gentleman, KRI Macan Tutul pun akhirnya harus tenggelam, pada koordinat 049900 Selatan, dan 1350200 Timur Laut Arafuru. Yang menjadi saksi sejarah kepahlawanan, Komodor Yos Sudarso beserta seluruh ABK kapal KRI Macan Tutul, dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yos Sudarso, dengan segala pengalaman dan tekad kuatnya yang sudah terlihat sejak usia dini,
Kustini mendengar berita duka bahwa suami tercintanya, Yos Sudarso, telah gugur saat menjalankan tugas negara. Ia pun sangat terpukul. Perasaannya pun hancur dalam kesedihan yang amat mendalam. Meskipun Josephine Siti Kustini sadar bahwa kematian sang suami sudah menjadi takdir, dan sang suami pun meninggal dengan cara yang terhormat, serta gugur sebagai bunga bangsa. Ia pun tersadar betapa sangat istimewa pengorbanan dari suaminya. Meskipun ia menjalani hari-hari duka pada saat kepergian sang suami, namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat bangga karena ia memiliki suami yang gagah berani. Josephine Siti Kustini pun berjanji akan selalu mengenang kekasih hatinya itu, dengan selalu membaca surat cinta mereka berdua seumur hidupnya. Pengorbanan yang tak akan pernah terlupakan dari Komodor Yos Sudarso beserta seluruh awak KRI Macan Tutul di dalam pertempuran Laut Arafuru telah dijadikan sebagai pengobar semangat juang dari seluruh rakyat Indonesia untuk segera mengembalikan Irian Barat dari cengkraman pihak Belanda. Pertempuran Laut Arafuru juga menjadi peringatan Hari Dharma Samudera yang diperingati setiap tanggal 15 Januari untuk mengenang kisah patriotisme pada pertempuran laut yang pernah terjadi di Republik ini. Kampanye militer Indonesia yang ditunjukkan dalam Operasi Jaya Wijaya memaksa Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat melalui Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang diinisiasikan oleh PBB dan berujung pada kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Keutuhan dan kedaulatan NKRI yang dapat kita rasakan hingga saat ini diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga para pejuang pada setiap masanya, yang mewarisi nilai-nilai luhur, spirit patriotisme, kegigihan dalam menghadapi tantangan, serta berkontribusi nyata demi generasi penerus yang dapat memajukan negara. Baiklah sobat sekalian, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Dan jangan ragu bila ingin berinteraksi di kolom komentar untuk memberikan saran atau masukan tentang tema-tema yang sekiranya menarik untuk kita bahas bersama di masa mendatang. Sekian dari kami, dan sampai berjumpa lagi pada konten-konten kami selanjutnya.